Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengambil keputusan mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini. Mati di atas kayu salib menggantikan kami. Nah, kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau pakai Tuhan apa yang kami dengar, apa yang akan kami sampaikan boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 26. Matius 26. Kita akan bacakan ayat yang ke-14 sampai ayat 16. Matius 26 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan buat kita sekalian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, tema perenungan kita adalah 30 keping perak. Saat-saat ini merupakan saat-saat yang bagi Tuhan Yesus secara manusia sedang bergumul. Kenapa dia bergumul? Karena kalau selama ini dia selalu berkatakan waktunya belum tiba. Waktunya belum tiba. Pada waktu Petrus menarik tangan Tuhan Yesus, ya kemudian karena mau masuk ke Yerusalem, selalu atau tingkah laku yang lain yang dihadapi oleh murid-muridnya ketika bertanya dan sebagainya, Yesus selalu berkata, waktunya belum tiba. Tapi saudara, di minggu-minggu saat ini, kalau kita perkirakan 2000 tahun yang lalu, Yesus katakan, waktunya sudah tiba. Waktunya sudah tiba. Kalau waktu mama saya meninggal, saya tidak mendampingi, kita ada di Amerika. Waktu itu baru apply green card. Kita gak boleh pulang, jadi harus di sini. Jadi saya tidak mendengar pesan-pesan saat terakhir dia meninggal. Tapi di antara saudara mungkin pernah pengalaman kalau ada orang tua, papa, mama, nenek, atau siapa yang meninggal, dia selalu katakan, waktunya sudah tiba, sebentar lagi saya akan pergi. Itu berarti waktu yang sangat menegangkan. Kalau selama ini waktu kita susah, waktu kita sakit, waktu kita dikecewakan orang, waktu kita kehilangan pekerjaan, waktu kita mengalami masalah yang sulit, kita selalu mengadu pada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku kenapa begini? Tuhan, mengapa aku begini? Tapi mungkin waktunya saat-saat minggu ini kita coba berbalik. Seakan-akan Tuhan mau katakan pada Tuhan, Tuhan, aku mau mendampingi Engkau. Aku mau mensupport Engkau.
Aku bukan hanya membutuhkan pertolonganmu, tapi sekarang aku juga mau terlibat dalam mendukung engkau. Saudara dikasih Tuhan, Yudas itu murid Yesus yang resmi. Hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, katakanlah kalau 3,5 tahun, bersama-sama dengan Yesus, mengalami berbagai macam. Baik itu suka duka, sama-sama pelayanan, mungkin sama-sama juga harus nginap di suatu tempat. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat, tapi saya perkirakan itu semua ada. Sama-sama berkumpul, sama-sama pergi, sama-sama mengajar. Saudara bisa bayangkan orang yang sudah dekat dengan Yesus, tapi malam itu dia mengkhianati Yesus. Dia pergi menjual Yesus. Alkitab mencatat 30 keping perak. Saudara, bagaimana cara menghitung 30 keping perak? 30 keping perak itu diperkirakan seharga seorang budak yang dibeli. Itu 30 keping perak. Dan pada minggu menjelang Paskah itu Yudas menerima uang tersebut. Saudara, siapakah Yudas itu? Sekali lagi dikatakan Yudas adalah murid Yesus yang diperkirakan di dalam kelompok murid itu dia punya jabatan yang penting sebagai bendahara. Jadi dia pegang uang. Nah, waktu mereka ada di Betania, yaitu di rumah Simon, seorang penderita kusta, datanglah seorang perempuan. Di bagian lain katakan dia bernama Maria. Datang seorang perempuan memecahkan buli-buli walam yang berisi minyak yang mahal, minyak narwastu. Yang diperkirakan saudara, kalau dibeli dengan uang itu harga minyak itu $300. Dinar lah pada waktu itu. Jadi upah kerja lebih kurang 1 tahun. Apa minyak narwastu itu? Minyak narwastu itu adalah semacam minyak wangi yang dipersiapkan seorang mempelai wanita ketika dia akan menikah. Jadi itu sangat berharga. Nah, sekarang pada zaman itu gaji orang itu 1 hari 1 dinar. Kalau dia kerja full 1 tahun 365 dinar. Lewati minggu, mungkin hari Sabat, mungkin dia dapat sekitar 250 dinar dalam setahun. 250 dinar itu kan tidak bisa langsung dikumpulkan beli minyak wangi. Gak ada orang begitu. Mungkin dia mau bayar ongkos transport, mau bayar makan, tempat nginap dan sebagainya, biaya-biaya lain. Mungkin setahun dia baru simpan, taruhlah 10%, $25. Dinar maksud saya. Jadi dia butuh berapa? Dia butuh 12 tahun untuk celengan membeli minyak narwastu itu. 30, ya lebih kurang 300. Jadi barang yang begitu mahal itu dia pecahkan, dia hapus di kaki Yesus dari mulai dengan rambutnya, dan dikatakan di situ dia membasuh kaki juga dengan air mata dan sebagainya. Semua orang di situ itu keheranan, terutama murid yang bernama Yudas ini. Dia berkata, sayang sekali itu pemborosan.
Ngapain begitu mahal untuk Yesus? Lebih baik dipakai untuk yang lain. Saudara, maafkan saya, seringkali tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya seperti Yudas Iskariot. Kalau untuk Tuhan, ngapain angka yang begitu besar? Pemborosan itu kan lebih baik dipakai untuk yang lain. Saya masih punya kebutuhan lain, saya masih punya yang saya perlukan dan sebagainya. Kenapa? Untuk Tuhan. Nah, Yudas Iskariot ngomong begitu. Itu pemborosan. Tapi Yesus berkata kepada Yudas Iskariot, dia katakan, kalau orang-orang miskin, janda-janda, mereka itu masih ada di tengah-tengah kamu yang bisa kamu bantu kapan saja. Tetapi aku tidak selama-lamanya beserta dengan engkau, beserta dengan kalian. Saudara, inilah masa-masa Yesus yang sedang bergumul seperti itu. Bagaimana respon kita menyelami masa-masa 1-2 hari sampai hari Minggu nanti? Saya pikir ada baiknya kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengaku cinta kepada Tuhan, mengaku sungguh-sungguh telah mengalami kasih Tuhan, kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita tidak perlu berpesta-pesta selama 1 minggu ini. Kita tidak perlu berhura-hura selama 1 minggu ini. Mungkin ada waktunya kita duduk merenung. Kalau mau berpuasa, kita boleh berpuasa, konsentrasi kepada Tuhan. Konsentrasi bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Sehingga puncaknya Jumat Agung, dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Itulah, saudara, sekelumit Yudas Iskariot. Saya ingin katakan bahwa, saudara, refleksi dari Yudas Iskariot seperti orang yang paling malang di dunia ini, yang menyebutkan dia sebagai orang percaya, orang Kristen, sibuk melayani, banyak berkorban waktu untuk gereja dan sebagainya, seperti pelayanan dan sebagainya. Tapi ia sendiri, sekali lagi garis bawahi, ia sendiri tidak pernah mengalami kasih Tuhan. Jadi pelayanan hanya dianggap sebagai suatu entertain. Kan banyak pelayanan di gereja, ada orang yang tidak mau kalau bagian belakang. Bagian belakang itu apa? Bagian besi-besi, bagian dapur. Ada orang gak mau, gak kelihatan. Bagian sound system gak kelihatan itu. Mau tampil, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi konsep pelayanannya sudah lain. Motivasinya sudah lain. Peristiwa tragis ini, saudara, terjadi ketika 2000 tahun yang lalu ada seorang yang bernama tadi Yudas Iskariot. Dia yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, terlibat dalam pelayanan, mengorbankan waktunya bagi Tuhan, tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan yang dia sembah itu. Mengapa Yudas bisa seperti itu, saudara? Dan Alkitab yang kita baca, dia menjual Yesus 30 keping perak. Apa makna 30 keping perak, saudara? Yang pertama, 30 keping perak menandakan bahwa Yudas tidak menghargai Tuhan Yesus. Sekali lagi, Yudas adalah murid yang sah. Ia adalah salah satu murid yang dipilih Tuhan Yesus secara langsung
setelah melalui apa? Melalui doa. Ia berasal dari kota Keriot di Yehuda, yang seharusnya sebagai seorang murid pasti ia akan menghargai, menghormati, sopanlah kepada gurunya. Namun sikap ini rupanya tidak terlihat di dalam Yudas Iskariot. Jadi boleh dikatakan semua sudah ada unsur-unsur yang tampak dari awal. Seorang murid yang bakal melakukan sesuatu yang akan merugikan Tuhan Yesus. Salah satunya yang terlihat adalah tatkala Maria mengurapi kaki Yesus, tadi yang saya sudah sebutkan. Baginya terlalu mahal, terlalu boros. Dan melalui konteks ini saudara, kita melihat bahwa hal itu tentunya sangat menyakitkan hati Tuhan kita, bukan? Tidak dihargai, dianggap remeh dan sebagainya. Orang yang miskin selalu ada pada mereka, tapi Tuhan tidak selalu bersama-sama dengan mereka. Nah saudara, dia tidak menghargai Tuhan Yesus. Dia hanya menganggap Yesus itu sebagai rabi. Kalau Petrus katakan Tuhan, dia masih katakan sebagai rabi. Hanya sebatas guru. Level pengenalannya akan Tuhan itu masih dangkal. Saya ingin bertanya pada kita, bagaimana level pengenalan kita kepada Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus yang kita kenal hanya ada dalam buku Alkitab cerita-cerita saja? Apakah hanya ada dalam sejarah saja? Saudara, saya pikir kalau ada kesempatan kita bisa mengunjungi Israel misalnya, kita berdiri di depan kubur Yesus, di situ kita duduk diam, mengenang bagaimana Yesus itu ada dalam kuburan tersebut. Atau di Bukit Golgota kita bisa merenungkan kembali bagaimana Yesus sampai di atas Bukit Golgota itu. Gara-gara perbuatan Yudas yang tidak menghargai Tuhan Yesus, maka itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara, apakah kita juga hanya batas pengenalan kita sampai demikian saja? Biarlah kita boleh merenungkannya dalam hati, ya. Yang kedua, 30 keping perak juga menandai bahwa Yudas itu tidak menghargai orang lain. Saudara, jikalau Tuhan Yesus saja tidak dihargai, jikalau gurunya saja tidak dihargai, jangankan sekali-sekali kita harapkan orang lain akan dihargai. Terlihat sekali perbuatan seorang perempuan yang bernama Maria itu yang memberikan minyak itu yang mahal dianggap remeh. Pemborosan dikatakan. Nasihatnya cukup masuk akal sebenarnya, seakan-akan rohani. Lebih baik kita perhatikan orang miskin, lebih baik kita perhatikan para janda daripada hanya sekedar dipecahkan. Tapi Yudas lupa bahwa dia berhadapan dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang semestinya dimuliakan, semestinya ditinggikan. Kalau di-compare dengan pengorbanan Tuhan Yesus atas hidup kita, saudara, hari ini, maka apapun yang kita miliki itu sepertinya tidak ada gunanya. Jangan kita pikir saya kalau menyimpan harta banyak, saya sudah aman. Kemarin ada seorang saudara kita ya, bikin pada saya video juga berikut berita bahwa ada seorang konglomerat, orang kaya raya
Milioner di Amerika. Gara-gara mundur mobil mewah, masuk ke dalam kolam atau danau, mati dia. Kaya raya, gak kecelakaan, gak ada petir, gak ada pesawat yang jatuh, enggak. Hanya mundur mobil, masuk ke kolam, meninggal. Milioner, saudara. Jadi dia ingin katakan bahwa dia pergi tidak bawa apa-apa, bukan? Syukurlah kalau orang itu percaya pada Tuhan Yesus, saya gak tahu. Walaupun harta tidak dibawa, tapi masih hidup bersama Tuhan Yesus di surga sana. Jadi saudara, bukan masalah harta, bukan masalahnya uang kalau di dunia ini. Kita menghargai orang lain bukan karena hartanya. Banyak yang terjadi di dunia adalah orang menghargai orang lain karena hartanya. Kalau dia bawa tas yang bermerek, sepatu yang mahal, pakaian necis, mobil yang mewah, langsung dihargai, disambut. Tapi kalau model loyo-loyo pakai jaket itu pun sudah mulai luntur. Ya. Seorang bapak cerita, dia bos, dia pakai celana pendek masuk ke supermarket, dianggap remeh. Pikir dia gak punya duit lagi tuh. Dia katakan, saking marahnya dia bilang, supermarketmu ini kasih tahu bosmu kalau saya mau beli juga bisa. Kenapa saudara? Karena orang melihat dari penampilan. Jadi kalau orang melihat penampilan kita baru kita dihargai, itu artinya apa? Itu artinya dia lebih menghargai tas kita, dia lebih menghargai dompet kita, dia lebih menghargai penampilan kita, bukan kita. Waktu kita gak punya itu lagi, gak lagi saudara dihargai. Tapi Tuhan, dia tidak lihat sampai demikian pada kita. Dia tidak memandang siapa engkau. Dia tidak memandang latar belakangmu. Yang penting kita mau bertobat, yang penting kita mau kembali kepada Tuhan, yang penting kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Kita bisa terima kembali. Yesus menghargai kita semuanya. Banding Yudas, dia bahkan tidak menghargai Tuhan Yesus. Saudara, orang yang tidak bisa menghargai Tuhan Yesus, orang yang tidak bisa menghargai orang lain, dia juga bahkan tidak bisa menghargai diri sendiri. 30 keping perak membuat Yudas tidak menghargai diri sendiri. Reputasinya akan hancur. Kalau saya tahu, mungkin kalau Yudas tahu kejadian seperti begini, saya bisa bayangkan dia tidak mau lakukan. Karena tiap Jumat Agung orang sebut namanya gitu ya. Tiap hari, tiap Jumat Agung orang selalu kata pengkhianat, pengkhianat. Sampai jarang sekali kita temukan kalau cucunya lahir, cucu namamu Yudas Iskariot, ya nggak pernah saya dengar begitu ya. Yang dipilih Petrus, ya, Simon, ya, Samson dan sebagainya. Setelah orang yang tidak menghargai Tuhan dan orang lain diperkirakan juga tidak menghargai diri sendiri. Nah, kisah kehidupan Yudas itu diakhiri dengan set kepedihan, duka cita, bukan happy. Yang sangat mengenaskan. Yang memang menyesal karena mengambil 30 keping perak itu. Kemudian dia datang kepada imam besar itu, dia lemparkan uangnya itu.
dia gitu ya. 30 keping perak dilemparkan. Kita mencatat orang mengumpul kembali uang tersebut, membeli sebuah tanah ukurannya 1x2 barangkali untuk tempat kuburan dia. Beda Petrus dengan Yudas adalah Petrus menyesal, bertobat, dan dia dipakai oleh Tuhan lagi dengan luar biasa, walaupun dia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi Yudas, dia menyesal, tapi dia tidak bertobat. Dia menyesal. Beda menyesal dengan bertobat. Saya menyesal, tapi tetap lakukan gitu ya. Itu gak bertobat. Saya baru ngerti kalau orang-orang yang mau, ya ada seorang teman cerita, dia katakan susah untuk menguruskan badan. Dia menyesal kalau terlanjur makan. Besok-besok makan lagi gitu ya. Ya. Bukan lupa, dia ingat. Dia ingat bahwasanya dia sedang program diet. Tapi makan juga gitu karena enak, godaannya begitu besar. Jadi Yudas seperti demikian, dia menyesal. Maka dilemparkan uang. Tetapi dia tidak bertobat. Dia bahkan pergi mengambil jalan pintas, bunuh diri. Dan Alkitab mencatat bahwa orang yang bunuh diri seperti dia begitu mendapatkan tempat yang layak bagi dia. Mungkin penulis Alkitab tidak membuat menulis yang kasar-kasar, tapi itulah neraka, tempat yang layak buat dia. Saudara yang dikasih Tuhan, memasuki Jumat Agung yang hari ini ditandai dengan orang merayakan Hari Palma. Orang melihat Yesus yang naik keledai, disambut. Mereka menyambut dia, ingin supaya dia sebagai seorang raja, membebaskan mereka dari penjajahan, membebaskan mereka dari kuasa-kuasa di dunia ini, supaya Yesus yang berkuasa. Tapi apa yang terjadi? Yesus datang bukan sebagai raja di dunia ini, tapi raja di atas segala raja, yang mereka tidak mengerti bahwa Yesus datang untuk menderita. Yesus datang untuk kematian. Sehingga mereka yang tadinya katakan Hosana, puji Tuhan, sambut dia, besoknya orang yang sama juga mengatakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Begitu gampang orang berubah hati. Yang katanya mau cinta Tuhan, tapi karena ada sedikit persoalan saja langsung berubah hati, berubah pikiran. Saudara yang saya kasih Tuhan, kita boleh sakit hati kepada manusia, kita boleh kecewa kepada manusia, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jangan gara-gara tingkah laku manusia, Tuhan yang kita tinggalkan. Itu sangat mengerikan sekali. Manusia hidup tanpa Tuhan ibarat kita tidak punya pegangan apa-apa. Kita tidak bisa berharap karena manusia memang tidak bisa berharap pada umat manusia yang lain. Hanya terbatas. Katakanlah orang tua kita sayang pada kita, rela berkorban untuk kita, tapi sebatas dia masih ada di dunia ini. Tetapi Yesus sayang pada kita selama-lamanya, kekal, terus menerus. Saudara dikasih Tuhan,
memasuki Jumat Agung, kalau kita refleksikan dari Yudas Iskariot ini, 30 keping perak. Yudas tidak menghargai Tuhan. Tapi Tuhan itu sungguh-sungguh menghargai umat manusia dan memberikan yang paling mahal kepada umat manusia. Tidak sekedar 30 keping perak. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia memberikan pengorbanan untuk kita sehingga kita tidak bisa balas dengan uang. Untuk menerima kasih Tuhan itu hanya dengan cuma-cuma. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah mengalami kasih itu? Kasih yang cuma-cuma itu? Saya tidak mau di antara kita yang begitu sibuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan, tapi kita tidak mengenal Tuhan kita yang mengasihi kita. Mengenal Tuhan yang mengasihi bukan sekedar dibaptis, tapi sungguh-sungguh mengenal. Waktu kita mengenal, kita ada perubahan. Karena kita mengenal kasih Tuhan, kita berubah. Hidup kita jadi berubah. Menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga hidup kita sekarang bukan lagi dikuasai oleh diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita. Rasa egois kita itu dihilangkan. Tadinya kita mungkin sulit mengasihi orang, sekarang sesudah percaya pada Tuhan, kita melawan egoisan kita menjadi rela berkorban untuk Tuhan, dan kita bisa mengasihi orang. Tadinya kita begitu pelit, tidak bisa memberi, tidak bisa menolong, tapi karena kita ada kasih Tuhan yang begitu besar mengasihi kita, kita diubah oleh Tuhan, bisa dengan gampang kita menolong, memberi, ringan tangan, mengasihi orang lain. Tadinya kita sulit bergaul, kita diubah oleh Tuhan. Tadinya kita begitu egois. Inilah makna dari kasih Tuhan yang Yudas hanya hargai 30 keping perak. Biar kita tahu bahwa Tuhan menghargai kita. Mari kita berdoa. Ketika kami mengenang kembali kasih-Mu Tuhan, kami ini siapa? Kami ini orang berdosa yang setiap hari berdosa, yang setiap hari tidak melakukan kehendak-Mu. Tapi Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau mau mengangkat harkat martabat hidup kami, Tuhan. Engkau bahkan rela mati di atas kayu salib untuk kami, Tuhan. Menggantikan kami, Tuhan. Tuhan, saat-saat ini ketika Engkau mau menuju ke atas kayu salib, biarlah kami boleh ingat kembali, mengenang kembali bagaimana Engkau sedang berduka, bagaimana Engkau sedang sedih, bagaimana Engkau sedang bergumul. Ampunilah kami Tuhan kalau kami tidak pernah mempedulikan ini semua, Tuhan.